hidup yang otentik itu apa? Hidup yang asli, hidup yang original, hidup hatinya, sikap hidupnya nggak boleh pura-pura. Ketika kita hidup jujur, ketika hidup benar, ketika kita hidup setia, ketika kita hidup dengan integritas, itu kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang lebih susah daripada hidup berpura-pura. Kalau hidup berpura-pura kan gampang. Lihat ombaknya kemana, ikutin. Lihat mereknya kemana, ikutin. Tapi kalau hidup yang otentik itu harus hidup yang benar. Untuk mendapat hidup yang otentik, kita harus menerima diri kita. Ada nggak di sini yang belum menerima dirinya? Ya kan? Menerima itu gini loh, teman-teman. Kamu nggak terima kulitmu tidak secerah orang lain. Komplain aja. Ini kenapa ya? Saya hitam. Masalahin terus itu. Yang pertama, kita harus menghadapi yang namanya itu celaan dan keraguan. Untuk hidup otentik adalah hadapi celaan, hadapi keraguan, hadapi perkataan orang. Mau sepahit apapun, jangan fokus pada perkataan orang. Jangan fokus pada apa kata orang. Orang boleh ngomong apa aja tentang lo, tapi ketika engkau menolak, tidak engkau menerima, tidak engkau menaruh dalam hatimu, kondisimu akan baik-baik saja. Kau tidak akan sama seperti yang dia sebutkan. Nangkap ya, hidup yang otentik itu fokus pada tujuan, bukan fokus pada kata orang lain, tapi fokus pada apa kata Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, kerjakan. Yang kedua, poin yang kedua, untuk hidup otentik itu jangan takut tantangan. Kita tidak akan tahu seberapa kualitas kita. Kita tidak akan tahu seberapa kapasitas kita kalau kita tidak coba. Poinnya apa? Ketika engkau mengajukan diri untuk menghandle satu project, pastikan kamu qualified. Jangan kamu ujuk-ujuk menawarkan diri seperti Daud. Sudah menawarkan diri bagus, sudah inisiatif good, sudah angkat tangan mengajukan diri keren. Tapi harus qualified, harus memenuhi syarat, harus punya pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Coba. Yang ketiga, untuk menjadi hidup yang otentik, yang tidak bersandar pada dunia. Ketika kau memiliki hidup yang murni, yang asli, kau tidak perlu takut pada standar dunia. Bukan berarti saya bilang tak perlu standar dunia. Saya tidak mau begitu. Tapi ketika itu nggak kompatibel dengan dirimu, jangan dipaksakan. Ikuti cara Tuhan. Cara Tuhan kadang-kadang sulit dipahami, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, samalah seperti hubungan suami istri. Cuma diri-dirikan doang, ngerti gitu kan. Yang keempat adalah fokus pada panggilan Tuhan. Fokus Tuhan itu hati loh. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Seberapa terbatas pun engkau, seberapa gelap pun kulitmu, seberapa pendek pun tinggi badanmu, seberapa gemuk pun kamu, seberapa tidak lurus pun rambutmu, apapun yang kamu pikir menurut standar dunia, membuat engkau tidak layak, membuat engkau minder, membuat engkau tidak pantas. Engkau berpikir, orang akan berpikir negatif tentang saya. Apa ya pendapat orang lain tentang penampilan saya? Baju saya dari setiap minggu ke minggu itu saja. Sepatu saya dari minggu 1 sampai minggu 31 Desember itu saja terus. Tidak masalah. Yang kelima adalah andalkan Tuhan. 7. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau bersandar pada Tuhan, ketika engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, ketika engkau berharap hanya pada Tuhan, ketika engkau bukan berhadap pada kemampuanmu sendiri, akan ada pertolongan Tuhan. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menolong engkau, maka aku akan menyelamatkan engkau, maka aku akan memberikan pertolonganku kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi ujian hidup, ketika hidup kita otentik, kita tahu kita harus lari ke siapa, kita tahu kita harus mengandalkan siapa, kita tahu kita harus berharap pada siapa. Berharaplah pada Tuhan. Dan akhir, hidup yang otentik itu adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup yang otentik itu mengerti purpose-nya Tuhan dalam dirimu. Kita bahkan lebih lagi, ketika kita ada di dunia ini, ada purpose Tuhan, ada tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan.
Mengerti katakan amin. Amin. Mengerti menangkap tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mengerti maksud Tuhan. Mari kita hidup otentik di hadapan Tuhan. Mari kita hidup tidak terpengaruh opini orang lain. Apapun kata orang lain, kau tidak perlu takut. Apapun kata orang lain, kau tidak perlu ragu. Asal prinsip-prinsipmu. Tadi di awal saya bilang, kau sudah menerima dirimu, kau sudah berdamai dengan keadaanmu. Hidup otentik itu bukan berarti tidak bisa diprotes. Hidup otentik itu bukan berarti orang ngomong apa, lu gak terima. Dan yang kedua, kamu paham nilai-nilainya, kamu paham prinsip-prinsipnya, kamu paham value-nya. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Kamu melakukan yang benar, dan ketika kamu melakukan yang benar, orang komplain. Nah di situ kamu harus stay, kamu harus tetap teguh pada pendirianmu. Nah kan? Jangan sampai mereng deh. Repot nih tahu nih. Kak Philip ngajarin, jangan dengarkan omongan orang, jangan dengarkan omongan mama. Saya di demo lagi. Nggak begitu ya? Paham?